Shalom Aleichem Beshem Hamasiyah. Kali ini kita akan membahas tentang perjanjian baru. Jadi tidak seperti biasa kita selalu berurutan dari perjanjian lama, karena itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Maka saya selain menyelingi dengan tema-tema yang relevan, kali ini saya juga akan mengajak kita bersama untuk melihat tema yang kontroversial dalam tulisan-tulisan polemik, baik di kalangan Kristen sendiri maupun di kalangan non-Kristen, mengenai benarkah Paulus bertentangan dengan Barnabas. Sehingga muncul buku yang disebut Injil Barnabas di abad 16. Jadi saya memberikan pemahaman dari Alkitab dan kemudian dari fakta-fakta sejarah yang runut, sehingga tidak mudah untuk dipotong di tengah jalan, karena kita kehilangan banyak sekali sumber sejarah dari abad pertama sampai munculnya mazhab Tübingen. Dan itulah yang pertama memunculkan teori tentang Pauline Christianity. Padahal teori ini tidak punya akar sejarah karena memang tidak pernah menjadi perbincangan sebelum abad 19. Ya, kecuali memang ada beberapa tema yang itu pun terlambat sekali, kira-kira setelah abad kedua itu baru muncul penolakan terhadap Rasul Paulus, yaitu dari kelompok yang dikenal kelompok Ebionit. Tapi kelompok Ebionit ini bukan gereja induk di Yerusalem, tapi perpecahan ketika atau lebih tepat sebetulnya adalah kelompok-kelompok tidak puas yang memisahkan diri setelah tahun 135, yaitu usai perang Yahudi kedua, ketika kemudian Yerusalem telah direbut oleh Kaisar Hadrianus dari tangan seorang pejuang Yahudi yang bernama Simon Bar Kokhba. Nah, setelah itulah ketika jemaat Kristen di Yerusalem itu kemudian pindah ke Pella, salah satu dari 10 kota kuno yang dikenal Dekapolis, yang sekarang ini letaknya di sekitar Israel dan Yordan, misalnya Gadara, Gerasa, Philadelphia yang sekarang ini aman, dan juga kota Pella, di mana orang-orang Kristen perdana itu banyak meninggalkan kota suci Yerusalem. Dan pada waktu orang Kristen sudah meninggalkan Yerusalem karena situasi politik pasca perang Bar Kokhba, di mana kebijakan politik dari Kaisar Hadrianus, orang-orang Yahudi baik yang beragama Kristen maupun bukan Kristen tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem, yang waktu itu sudah diganti namanya dengan Alia Capitolina. Dan kota ini dibaktikan atau didedikasikan kepada dewa Jupiter. Dan ungkapan kota Alia inilah yang sampai zamannya Islam, ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, nama yang dikenal adalah kota Ilia, yang tidak lain itu nama pagan yang diberikan oleh Kaisar Hadrianus terhadap kota suci Yerusalem. Sementara nama Israel itu dihapus dari muka bumi dan digantikan dengan nama Syria Palestina sejak tahun 135. Setelah peristiwa sejarah inilah muncul pertama kali penolakan terhadap Rasul Paulus. Jadi itu jauh setelah masa para rasul. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan. Kadang-kadang orang mempertentangkan dari teks-teks Alkitab, ya, Perjanjian Baru, antara ucapan-ucapan Kristus, sabda Kristus, dengan Paulus tanpa melihat konteksnya. Misalnya, yang paling terkenal Matius pasal 5 ayat 17. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi ungkapan menggenapinya itu
menunjukkan bahwa sesungguhnya memang Taurat nggak dibatalkan sampai digenapinya. Digenapi itu maknanya apa? Ketika hukum Taurat yang berisi nubuat-nubuat itu telah datang kenyataan yang dinubuatkan. Dari simbol-simbol yang dimunculkan dalam kitab Taurat dan para nabi, kemudian tergenapi dalam perjanjian baru. Itulah yang disebut menggenapi. Jadi dari simbol kepada hakikat. Kemudian ini dipertentangkan dengan Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, di sini jelas bahwa yang disebut membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, itu ungkapan yang sesungguhnya paralel dengan menggenapi. Sebab yang dibatalkan itu adalah perintah dan ketentuannya. Nah, nanti kita bisa membaca apa yang sebetulnya dipahami oleh orang Yahudi tentang Taurat dan bagaimana kesinambungannya dalam perjanjian baru. Lalu pada ayat 18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Jadi kata kuncinya adalah sebelum semuanya terjadi. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus. Jika demikian dalam surat Roma pasal 31, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Paulus menegaskan sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ala nomon estumen. Jadi meneguhkannya itu paralel dengan apa yang dikatakan Yesus setelah semuanya terjadi dan menggenapinya. Paulus menggunakan kata meneguhkan, Yesus menggunakan kata menggenapi. Juga ungkapan menggenapi juga dipakai oleh Paulus ketika dia mengatakan telos garnomo Kristo. Meskipun teks Yunaninya menggunakan kata-kata lain, tapi sesungguhnya maknanya sama-sama menggenapi. Ketika dia mengatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kalau dicermati sebetulnya tidak ada pertentangan. Nah, kita akan melihat kapan munculnya Paulus dipertentangkan dengan rasul-rasul dan kemudian muncul teori baru yang dikenal dengan Pauline Christianity versus Petrinian Christianity. Itu baru muncul tahun 1845. Jadi artinya 15 tahun setelah zamannya Pangeran Diponegoro. Jadi terlalu terlambat untuk kita jadikan rujukan dari abad pertama. Kita bisa melihat perkembangan seorang ahli ilmu agama-agama yang menjadi tokoh berdirinya mazhab Tübingen yang terkenal itu. Namanya Ferdinand Baur. Lahir 1792 dan meninggal tahun 1860. Dia mengemukakan teorinya, pertama itu ketika menulis buku yang berjudul Paulus de Apostel Jesu Christi. Menolak keaslian surat-surat Paulus, ada pertentangan tajam antara Petrus dan Paulus dalam gereja mula-mula, tetapi berhasil ditutup-tutupi oleh penulis Kisah Para Rasul. Ini teori yang baru muncul pada abad 19. Kemudian dalam tahun 1835, Ferdinand Baur itu menulis lagi teorinya bahwa dalam bukunya Surat-surat Pastoral yang disebut guru palsu dalam 2 Timotius pasal 3:19 dan Titus pasal 3 ayat 9 dan 10 itu adalah markionisme.
Karena kedua kitab ini ditulis abad kedua, bukan oleh Paulus tetapi oleh murid-muridnya. Teori-teori semacam ini pada abad 19 sangat liar. Karena apa? Karena waktu itu arkeologi belum maju. Jadi penelitian-penelitian tentang teks-teks kuno, termasuk misalnya penemuan papirus-papirus yang memuat perjanjian baru. Salah satu papirus itu adalah papirus P46 yang memuat 10 surat-surat Rasul Paulus yang ternyata berdasarkan hasil uji karbon yang terakhir ya sekitar tahun 85 Masehi. Sedangkan Paulus meninggal tahun 67 Masehi. Hanya ada jarak belasan tahun. Lalu bagaimana orang abad 19 karena kelangkaan studi-studi serius tentang arkeologi Alkitab dan juga tentang masih belum banyaknya dokumen-dokumen yang ditemukan pada saat itu, sehingga orang menjadi bebas untuk membuat teori-teori, termasuk yang menyangkal 2 Timotius dan Titus itu sebagai surat yang ditulis oleh Paulus, melainkan oleh murid-muridnya. Nah inilah yang harus dirunut, makanya saya selalu mengatakan, dan mungkin ini ekstrim, salah satu sebab kenapa bencana atau gunjang-ganjing teologi di mana Paulus menjadi terdakwa, itu muncul dari teologi kebencian mula-mula. Teologi kebencian dan teologi CJDW. Karena saat itu memuncaknya konflik antara Katolik dan Protestan. Orang Protestan ingin menegaskan jalan, mereka berbeda dengan Katolik. Sehingga apapun yang berbeda dengan Katolik, asal itu untuk menyerang Katolik, itu dijadikan landasan teologinya. Ini yang sebetulnya harus disebutkan kalau saya dalam bahasa yang keras tapi santai itu adalah ini dibegal demit sebetulnya. Banyak teolog-teolog Kristen yang dibegal demit karena apa? Kebencian itu hanya muncul karena setan. Lebih-lebih kebencian pada saudara seiman. Dan Anda lihat dampaknya luar biasa mengubah pemahaman orang-orang Kristen. Lalu kita lihat apakah yang terjadi behind the Tübingen School, di balik gunjang-ganjing Tübingen School ini. Pertama, itu tadi saya katakan mentalitas asal beda dengan Katolik atau mentalitas CJDW. Jadi ada kecenderungan teolog-teolog Protestan menyangkal bahwa Petrus itu adalah pernah ke Roma. Kenapa? Kalau Petrus pernah ke Roma itu akan meneguhkan nilai apostolik dari gereja Roma. Nah ini jadi mula-mula ini makanya segala sesuatu yang kira-kira menguntungkan gereja Katolik ditolak. Kisah kehidupan para rasul dan murid-muridnya yang terpelihara oleh gereja kuno. Dan itu tidak hanya gereja Katolik Roma. Ada gereja-gereja Katolik Timur, ada gereja-gereja Ortodok. Maka kisah-kisah tentang Papias muridnya Yohanes, yang tulisannya atau fragmennya dilestarikan oleh Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus juga muridnya Yohanes. Fragmen Papias sudah ditemukan dan dipelihara oleh catatan Bapak Gereja kemudian. Kemudian juga tulisan-tulisan Ignatius dari Antioquia, tulisan Clement dari Roma. Itu semua dianggap made in Katolik. Lalu dipertentangkan dengan dalil sola scriptura Luther. Nah, pada waktu munculnya mazhab Tübingen, literatur Apostolic Fathers itu literatur yang memuat tulisan-tulisan dari muridnya para rasul. Hampir tidak dikenal oleh para teolog Protestan. Dan kisah-kisah itu ada pada perayaan orang-orang kudus, Sinaksarion, yang dicap ciptaan Katolik. Akibatnya ketika tahun 1873 ditemukan dokumen Didache yang ditulis antara tahun 80 sampai tahun 100, berarti kan kemungkinan besar ketika Didache ini ditulis, Didache itu adalah buku pelajaran katekisasi gereja terkuno di dunia. Mungkin saat itu Rasul Yohanes masih hidup.
Nah, ketika ditemukan tahun 1873 dokumen muridnya para rasul itu, mazhab Tübingen sebetulnya telah kehilangan landasan historis. Karena para teolog abad ke-19 tersebut menyangkalnya itu tidak mungkin dokumen itu ditulis oleh saat-saat penganiayaan gereja, katanya. Padahal ribuan manuskrip perjanjian baru yang sekarang ditemukan itu justru muncul di masa penganiayaan. Tetapi syukurlah, tidak semua teolog Protestan kemudian anti Katolik atau anti segala sesuatu yang dianggapnya mendukung Katolik. Tuhan menggerakkan seorang teolog Protestan yang sangat cerdas, yang telaten dan teliti untuk mengumpulkan kembali naskah-naskah yang baru ditemukan itu, yang namanya adalah J.B. Lightfoot. Dia kemudian menerbitkan The Apostolic Fathers. Ini tulisan-tulisan muridnya para rasul. Makanya spekulasi-spekulasi yang mengatakan Injil bukan ditulis oleh saksi mata, Injil ditulis puluhan tahun setelah peristiwa, itu batal. Karena naskah-naskahnya itu sebagian besar sudah ditemukan. Nah, berdasarkan penemuan naskah-naskah murid-muridnya para rasul itulah, maka teolog Protestan yang bernama J.B. Lightfoot itu mengkritisi mazhab Tübingen. Dan kemudian von Harnack kembali kepada kesimpulan para bapak-bapak gereja awal bahwa tarik atau penanggalan perjanjian baru harus ditarik mundur lebih kuno lagi. Sayangnya, kaum polemis itu tidak mau mengacu pada data-data ini. Mereka hanya kalau menulis itu hanya untuk mencari kelemahan orang Kristen. Dan dia tidak peduli teolog itu siapa, lahir pada tahun berapa, konteksnya apa. Ketika dia menulis itu arkeologi Bible sudah maju atau belum. Ketika dia berpendapat tentang Paulus bertentangan dengan Petrus itu, apakah tulisan-tulisan muridnya Petrus, tulisan-tulisan muridnya Paulus sudah ditemukan, itu tidak pernah masuk dalam agendanya. Tetapi yang penting bahwa ada teolog yang bisa dibenturkan dengan orang Kristen sendiri. Nah, kemudian saya katakan Adolf Harnack tadi kembali meyakini bahwa data-data awal gereja mengusulkan penulis perjanjian baru harus lebih awal. Karena apa? Kutipan-kutipannya sudah ditemukan dalam tulisan murid-murid para rasul. Jadi tidak mungkin kalau Injil itu atau tulisan-tulisan perjanjian baru ditulis pada abad kedua. Karena di dalam tulisan Clement yang nulis tahun 90 sudah ada kutipan perjanjian baru. Dalam tulisan-tulisan Ignatius yang meninggal tahun 107 sudah banyak sekali kutipan ayat perjanjian baru. Di dalam karya Didake dari tahun 90-an sudah dikutip doa Bapa kami dalam Injil Matius. Sudah dikutip rumusan baptis di dalam Injil Matius. Bagaimana mungkin perjanjian baru ditulis pada abad kedua atau abad-abad berikutnya? Tidak ada jejak dalam sejarah pertentangan antara murid Petrus dan murid Paulus. Seperti misalnya tampak dalam tulisan Polikarpus dari Smyrna yang wafat tahun 156, Clement dari Roma yang wafat tahun 100, dan Ignatius dari Antioquia tahun 107. Tinggal Anda lebih percaya kepada teolog dari abad 19 zamannya Diponegoro atau Anda percaya pada muridnya para rasul. Orang berpikir sejarah itu kan mestinya mencari sumber primer yang paling dekat dengan peristiwa. Nah, tapi kadang-kadang kan ini dipertentangkan dengan dalil hanya Alkitab. Saya sering membuat guyonan. Kalau hanya dengan Alkitab, ada waktu di mana gereja tanpa Alkitab perjanjian baru. Antara tahun 33 ketika Yesus naik ke surga, sampai sekitar tahun 50-an itu gereja tidak punya Alkitab. Yang ada hanya perjanjian lama. Jadi yang berlaku antara tahun 33 sampai tahun 50 itu tidak ada Injil Matius, tidak ada Injil Markus, tidak ada kitab perjanjian baru. Apa? Itulah yang disebut tradiri. Tradiri itu adalah
berita yang terus disampaikan oleh murid-murid para rasul, dari para rasul, dan kemudian dari murid-murid para rasul, dari murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, dan seterusnya, abad kedua, ketiga, keempat, sampai bapak-bapak konsili. Jadi misalnya, orang hanya membaca Kisah Rasul 15, pasal 35 misalnya, sampai ayat 38, tentang perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Lalu ayat ini ditarik-tarik untuk disesuaikan dengan asumsi abad 19. Ini bukan cara berpikir historis, ini cara berpikir ahistoris. Tapi apakah para teolog Tübingen itu tidak pintar? Pintar, tapi datanya belum ada. Sehingga asumsi yang berlaku terhadap teks kitab suci itu. Saya lebih percaya Diponegoro dari saksi mata muridnya Diponegoro ketimbang misalnya ahli tentang Pangeran Diponegoro yang hidup kira-kira ratusan tahun setelah Diponegoro. Dalam nada guyonan saya sering mengatakan, coba tanya, Diponegoro lebih suka makan rawon atau makan gudeg? Yang bisa menjawab ya muridnya Diponegoro, karena dia pernah makan bersama Diponegoro, misalnya Sentot Prawirodirjo atau Kiai Mojo. Itu daripada kita mendengar suara orang dari abad 20 yang berjarak lebih dari 100 tahun dari Diponegoro. Nah, kecuali kalau orang dari 200 tahun setelah Diponegoro itu punya kesinambungan berita, dan kesinambungan berita itulah yang disebut paradosis apostolik, yaitu berita yang diterus sampaikan tanpa putus dari saksi mata. Ya udahlah, enggak usah ngomong teologi, enggak usah ngomong aliran, enggak usah ngomong gereja, ngomong sejarah sekuler sajalah. Kalau Anda belajar tentang Majapahit, Anda pasti harus lebih percaya kepada kitab Negara Kertagama ketimbang Anda berbicara tentang babat Tanah Jawi dari abad 17. Kalau Anda mau percaya tentang putusan-putusan hukum dari zaman Majapahit, silahkan Anda membaca prasasti Himat Walandit yang ditandatangani oleh Gajah Mada ketimbang Anda mendengar cerita tentang seorang yang menerima wahyu pada malam Jumat Kliwon 300 tahun kemudian setelah Gajah Mada. Ini cara berpikir historis. Nah, saudara-saudara, maka kita harus cross-check langsung. Bagaimana tulisan-tulisan dari muridnya para rasul. Saya berikan contoh ini fragmen Papias. Dia menulis kesaksian seperti ini. Dia adalah muridnya Yohanes. Kapan saja pengikut imam-imam, bahasa aslinya presbiteros, itu datang, saya akan menanyakan untuk perkataan mereka. Apa yang dikatakan Andreas atau Petrus, Filipus atau Thomas, Yakobus atau Yohanes dan Matius, atau salah seorang dari murid-murid Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Ariston dan Yohanes sang imam, para murid Yesus itu. Karena saya pikir bahwa saya tidak memperoleh begitu banyak manfaat dari isi buku-buku suci seperti yang saya peroleh dari suara orang-orang yang masih hidup dan yang tidak pernah kunjung hilang. Jadi caranya muridnya para rasul meneguhkan berita-berita kitab suci yang disebut buku-buku suci itu dari suara orang-orang yang masih hidup. Ini sangat penting, saudara-saudara, karena ini kesinambungan sejarah. Lalu bagaimana kesaksian murid-muridnya rasul sendiri? Apakah ada pertentangan antara Paulus dengan rasul yang lain? Tidak ada. Paulus memang tidak pernah ketemu dengan Yesus secara historis. Tapi Paulus hidup di zaman yang sama. Paulus hidup di zaman yang sama dan beritanya diteguhkan oleh orang-orang yang pernah hidup bersama Yesus. Dibanding misalnya Anda harus menerima ajaran kaum Nasrani Mandaian yang muncul di abad keempat yang menolak kerasulan Paulus. Anda harus lebih percaya kepada murid-muridnya para rasul
ketika dia masih bisa cross check karena sebagian dari para rasul itu masih hidup, ketimbang Anda percaya kepada Nabi Mani yang hidup di abad ketiga, yang mengklaim dirinya sebagai kutmata de nebie, penutup segala nabi, atau kutmata de slihe, yaitu penutup segala rasul. Itu kan klaim wahyu yang dilakukan oleh Mani. Dan tidak ada saksi. Jangan dibandingkan dengan Paulus. Paulus memang benar dia tidak pernah ketemu Yesus secara historis. Tapi ada puluhan orang yang ditemui semasa dia hidup. Dan itu meneguhkan apa yang ditulis oleh para rasul, murid para rasul tentang kebersamaan apostolik ini. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, ya mereka bersidang ketika rasul masih hidup. Siapa yang menceritakan? Ya muridnya rasul. Misalnya, siapa yang menceritakan kemartiran Yohanes di Efesus? Yang menceritakan itu Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus. Siapa yang menceritakan kemartiran Polikarpus? Muridnya Yohanes. Muridnya Polikarpus. Jadi tidak perlu Anda bertanya bahwa misalnya Takitus itu kan ketika penyaliban Yesus, dia masih usia 7 tahun. Bagaimana kita bisa percaya peristiwa? Dia lihat dari mana? Ya kan itu kan? Itulah yang sebanding dengan suara orang-orang yang hidup. Karena kalau konteksnya gini, kalau tidak ada bukti langsung dari apa yang dilihat, maka suara dari orang yang sejaman ada yang menyangkal apa tidak. Misalnya tentang Takitus menulis penyaliban Yesus. Padahal pada saat Yesus itu disalib, Takitus masih umur 7 tahun. Nah, yang mendingan daripada Basilides. Karena Basilides menulis bahwa Yesus tidak disalibkan, tapi orang lain yang diserupakan dengan dia, itu tahun 300-an. Nah, pilih yang mana sekarang? Kan begitu cara pikir historis itu begitu. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh muridnya Rasul Yohanes dan Rasul Petrus? Kalau Anda tidak punya dokumen ini dari kalangan gereja modern, silakan Anda pergi ke Syria, di Antioquia. Antioquia itu sampai sekarang yang namanya gereja ortodoks Syria itu kan penerusnya dari rasul-rasul ini sampai nama-namanya itu terdaftar sampai sekarang ini, patriark sekarang ini. Kalau Anda mau tanya tentang Rasul Markus, dari Markus, Ananus, sampai seterusnya sekarang Baba Tawadros, itu tercatat dalam sejarah. Kan begitu caranya. Nah, kalau kemudian kita melihat sejarah Indonesia, dari mana kita tahu tentang kerajaan-kerajaan kuno sebelum Majapahit, misalnya Sriwijaya, Kutai, Kerajaan Sunda, Purnawarman, dari prasasti. Nah, Anda tidak perlu bertanya yang nulis prasasti itu ketemunya dengan Purnawarman hari apa, tanggal berapa. Itu kan mementahkan apa yang sudah ada pada zamannya, kemudian Anda lihat dari pikiran orang modern. Kan seperti itu, saudara-saudara. Nah, yang dikatakan Ignatius apa? Aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat Petrus dan Paulus. Mereka adalah rasul-rasul dan aku adalah hamba pelayan. Kini akulah murid pertama mereka. Mereka orang merdeka, aku adalah budak setiap saat. Karena ketika dia menulis ini, Paulus dan Petrus sudah meninggal. Mereka telah menderita, tetapi aku yang orang yang terbebas dalam Kristus dan aku akan bebas dalam Dia. Sekarang aku belajar dari belengguku untuk mencapai segala kebahagiaan. Itu ditulis kira-kira sebelum tahun 100 Masehi. Sedangkan Petrus meninggal tahun 64, Yohanes meninggal tahun 96. Jangan Anda mengatakan, Pak Bambang ngarang, tidak percaya. Kalau Anda ngomong begitu, Anda tidak tahu sejarah. Karena apa? Silakan orang Kristen menyangkal bahwa apa yang saya kutip ini katanya tidak ada dalam Alkitab. Tetapi ketika Anda mengatakan ini tidak ada dalam Alkitab, stop Anda percaya Injil pertama ditulis oleh Matius. Stop Anda percaya Injil kedua ditulis oleh Markus. Stop Anda percaya Injil ketiga ditulis oleh Lukas. Karena tidak ada ayatnya yang mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah bapak-bapak gereja, muridnya yang nulis Injil, yang hidup sejaman dengan dia. Itulah cara berpikir historis.
Jadi dari muridnya Petrus sendiri tidak pernah cerita kalau Petrus bertentangan dengan Paulus. Muridnya Bung Karno, misalnya Rosan Abdul Ghani, ketika dia hidup dengan Bung Karno, dia menyaksikan perpecahan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Muridnya Hatta juga menulis itu. Berarti ada jejak sejarah bahwa Soekarno-Hatta yang dulunya satu, pecahlah Dwi Tunggal itu gara-gara demokrasi terpimpin. Kan begitu pola pikirnya. Begitu juga kalau benar Petrus itu bertentangan dengan Paulus, mestinya kan ada jejak sejarahnya. Lah ini justru tidak ada sama sekali. Makanya mazhab tadi batal demi sejarah kan itu kan. Nah sekarang yang kedua, ini tulisan Clement dari Roma. Clement ini dalam surat Paulus namanya disebut. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Filipi pasal 4 ayat 3. Clement yang ditunjuk Paulus namanya ini ternyata ditemukan dokumennya dan dia menulis sekitar tahun 95. Berarti Rasul Yohanes belum mati waktu dia menulis. Dia mengatakan apa? Menghadapi iri hati dan perselisihan, Paulus telah memberikan contoh yang telah ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat, dibuang ke pengasingan, dilempari batu, Paulus terus mengabarkan Injil ke timur dan ke barat, sampai mencapai kemenangan yang mulia dan menjadi hadiah bagi imannya. Ini catatan dari tahun 90-an. Sekarang, catatan dari Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya Yohanes. Dia meninggal tahun 156. Di bulan Februari tanggal 22, hari Sabtu. Itu tercatat dalam Martirion Polikarpi. Dia mengatakan demikian. Namun begitu, belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian seperti yang dinyatakannya dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja sebagai satu-satunya yang waktu itu mengenal Allah ketika kami sendiri belum mengenalnya. Ini yang nulis begini muridnya Yohanes. Tidak pernah bikin teori Johannine Christianity, menjembatani antara Petrinian Christianity versus Pauline Christianity. Ini teori zamannya Diponegoro, jangan diulang-ulang. Sekarang silakan Anda ungkapkan by data. Asumsi ini dasarnya dari mana? Jangan karena gengsi kita merasa mengikuti teolog Jerman, kemudian terus gereja bikin perpecahan, menjadikan kutub ini kami kaum Injili, kami kaum ekumenikal. Itu sudah tidak waktunya kita bicara begitu. Semua by data sekarang. Mana datanya? Ini kan era revolusi industri keempat. Jangan hanya mengulang-ulang dalilnya menurut teolog ini, menurut aliran ini. Tidak ada itu sekarang. Sudah ini era ekumenis. Semua data bisa diperiksa. Nah, sekarang siapakah Barnabas yang dipertentangkan oleh banyak orang itu? Yang pertama ya, perselisihan tentang Barnabas dan Paulus memang ada dalam Alkitab. Tetapi itu konteksnya apa? Dalam Kisah Rasul pasal 15 itu kan dikatakan bahwa Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Markus itu ponakannya Barnabas. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi penolakan dari Paulus ini karena Markus pernah meninggalkan pelayanan. Itu dinamika dalam pelayanan. Tetapi itu sudah clear setelah konsili-konsili diadakan, ya. Para rasul itu kan orang yang bisa bersalah seperti kita. Jadi catatan-catatan ini jangan telanjang dibaca ayatnya. Konteksnya apa, dokumen pembandingnya dari abad yang sama apa. Kan mestinya begitu kalau kita berpikir historis. Ya, kemudian satu lagi, itu yang tercatat dalam Galatia. Nah, dalam Galatia itu juga disebutkan ketika Paulus bertentangan dengan Petrus. Inilah yang menjadi salah satu
pendukung bahwa seolah-olah Petrus bertentangan dengan Paulus, lalu dibikin teori Pauline Christianity versus Petrinian Christianity. Nah, jadi sekarang ini frame kita mesti diubah. Jangan teori-teori abad 19 diulang-ulang sementara tidak ada dokumennya sama sekali. Orang itu saudara-saudara, ketika kita berselisih tentang sejarah, kalau dokumennya ditemukan selesai, dimaafkan sejarah yang salah itu. Misalnya zaman Orde Baru, orang menyangkal 1 Juni lahirnya Pancasila. Karena waktu itu dokumennya memang tidak ketemu. Jadi satu-satunya dokumen yang dipakai itu adalah buku dari Profesor Muhammad Yamin, naskah persiapan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian karena tidak ada naskah yang lain, itu yang dijadikan landasan bahwa penggali Pancasila bukan hanya Bung Karno. Katanya 1 Juni bukan lahir Pancasila, tapi hari lahir istilah Pancasila. Waktu saya masih mahasiswa itu sering berurusan dengan polisi atau sospol karena saya sering ditangkap sebagai aktivis Soekarnois. Tapi setelah ditemukannya dokumen stenografis tentang perdebatan-perdebatan di majelis di Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Puri Mangkunegaran, di mana Pak Yamin memang kawin dengan gadis Solo. Sekarang selesai, perdebatan selesai, dokumennya ini, lalu sejak zamannya Pak Jokowi diperingati hari lahirnya Pancasila. Clear sekarang karena dokumennya ketemu. Nah ini masa dokumennya ketemu orang masih terus-menerus mengulang lagu lama yang usang ini. Kan begitu cara berpikir jujur, cara berpikir historis. Jangan diliputi hatimu oleh kebencian. Kebencian itu asalnya dari setan, saudara-saudara. Masa kamu mau ditumpangi oleh setan? Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan melihat sekarang siapa Barnabas, ya. Yang kedua tadi kan surat Galatia, di mana nanti kita akan bahas lagi ini secara khusus, ya. Ketika orang-orang Yakobus datang ke Antioquia, ya Petrus sedang duduk makan bersama orang yang tidak bersunat, artinya anggota gereja dari kalangan Goyim. Begitu datang orang-orang Yakobus yang dikenal keras ini orang-orang Yakobus loh, bukan Yakobusnya. Kemudian Petrus menarik diri, lalu Paulus menentang karena sebagai senior kok yang dijadikan rujukan seperti ini. Barnabas pun terseret karena kemunafikan mereka itu. Hanya ini sebetulnya yang dijadikan rujukan membuat teori Paulus bertentangan dengan Barnabas, gara-gara karena ada dokumen abad 19 yang namanya Injil Barnabas. Jadi hanya 2 ayat ini. Nah 2 ayat ini telanjang, tidak diketahui konteksnya. Karena Alkitab ini bukan kitab yang turun dari langit, yang sifatnya out of history, tapi Alkitab ini in history, dia produk sejarah, sekalipun ya maknanya diilhamkan oleh Tuhan. Jangan lagi dipertentangkan buku sejarah atau diilhamkan Roh Kudus, tidak ada kaitannya itu. Kayak buku sejarah itu karena firman itu bisa diuji secara historis, tetapi dibalik semuanya itu karya Roh Kudus lah yang mengerjakan itu. Bagi orang Kristen percaya itu, tapi kalau bagi orang non-Kristen nggak percaya, silahkan tinggal sejarahnya diuji cocok apa tidak. Tapi ketika Anda menguji sejarahnya kitab suci, jangan marah kalau kitab sucimu diuji dengan metode yang sama gitu loh. Ini kejujuran ketika berbicara seperti ini. Nah, sekarang saya lihat siapa Barnabas. Kita bisa mengandalkan informasi dari Hippolytus. Hippolytus itu meninggal tahun 235, lahir tahun 170. Nah, ketika Irenaeus itu meninggal kira-kira tahun 190-an, dia berumur 20 tahun. Maka Hippolytus ini muridnya Irenaeus, Irenaeus ini muridnya Polikarpus, ya. Polikarpus ini muridnya Yohanes. Nah, dia mengatakan Barnabas memang tidak termasuk 12 rasul, tapi termasuk 70 murid Yesus. Ya, namanya Yusuf. Pada
disebut juga Yosef ya di dalam dialek Yunani. Setelah ini menjual hartanya, menyerahkan hasilnya itu kepada para rasul di Yerusalem karena dia orang kaya, karena orang Yahudi diaspora, saudaranya dia bernama Maria, ibundanya Yohanes yang disebut Markus, dan peninggalan arkeologinya ditemukan yang namanya Senakel. Dan Senakel yang ada di Yerusalem, yaitu di Bukit Sion, itu sejak penemuan arkeologi tahun 1948, waktu Perang Kemerdekaan Israel, ditemukannya itu lantai dari masa abad keempat, lalu digali lagi dan seterusnya. Dan yang menemukan itu arkeolog Yahudi yang tidak percaya Yesus, itu bukan orang Kristen. Jadi artinya kebenaran iman Kristen itu tidak hanya dibuktikan oleh para pendeta atau para pastor, tetapi sejarah netral pun tidak menyangkal itu, saudara-saudara. Nah, kemudian Barnabas pertama kali berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem. Barnabas yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul utama. Barnabas meyakinkan pengikut Yesus bahwa Saulus yang saat itu dikenal sebagai penganiaya pengikut Yesus sekarang sudah menjadi percaya, dan sejak Paulus melihat Tuhan mengajarkan di Damsyik ya dalam nama Yesus di sana. Saya pernah mengunjungi tempat rumahnya Ananias di Syria. Ya, rumahnya Ananias itu letaknya di kota Damaskus sekarang yang namanya Bab Toma. Bahkan saya pernah tinggal di satu biara ketika pada masa puasa ya di biara Maklula, biara Said Naya. Ya, dan di sana kita masih bisa melihat jejak-jejak historis daripada gereja purba itu sampai hari ini. Nah, kemudian Paulus kemudian seperti yang tadi sudah saya singgung, pernah konflik sama Paulus hanya karena ngajak Markus atau tidak. Hanya itu konflik teknis kok masa disebutkan. Saya pernah tidak bersetuju misalnya dengan rekan sejawat saya, misalnya Romo Daniel misalnya. Tapi kalau soal teologi kan saya tidak pernah berbeda, kalaupun sedikit-sedikit beda pendekatan, itu kan tidak berarti kemudian dibuat pertentangan Bambang versus Bambang, kan tidak seperti itu. Karena ketika orang itu hidup berinteraksi dengan orang lain, adanya perbedaan-perbedaan itu wajar. Tapi kalau perbedaan misalnya Romo Daniel suka makan gudeg, saya suka makan rawon, masa itu dikatakan Bambang Nursena versus Bambang Daniel Biantoro, masa begitu? Itu kan pola pikir yang tidak historis. Gitu loh saudara-saudara. Kemudian, nah yang disebutkan dalam itu tadi, Imamat pasal 11, itu yang menjadi seringkali uji atau tolak ukur untuk mengumpat-ngumpat Paulus. Katanya Paulus itu telah membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat. Pertanyaannya, mana yang Paulus pernah membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat? Tidak. Saya jamin Paulus tidak pernah makan babi seumur hidupnya karena dia orang Yahudi dari suku Benyamin. Dan bagi orang Yahudi berlaku hukum Musa yang disebut Taryak Misfot Mose. Dari 613 hukum Musa menurut perumusan para rabi kemudian, sekalipun tradisi lisannya sudah ada di zaman Yesus, itu orang Yahudi tidak boleh makan babi. Tapi orang bukan Yahudi boleh. Kalau saudara melihat sejarah ya, kapan sebetulnya konflik Yahudi dan bukan Yahudi itu terjadi? Kalau Anda membaca buku Deuterokanonika namanya Yesus bin Sirak, definisi goyim itu belum setajam goyim dan Yehudim, itu belum setajam pada masa Makabi. Sebab pada masa Yesus bin Sirak, itu hubungan Yahudi dan bukan Yahudi sangat baik. Termasuk ketika pada masa dinasti Seleukid yang ada di Alexandria, Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta. Itu hubungannya baik antara Yahudi dan bukan Yahudi. Cuman begini, bagi kamu orang Yahudi berlaku hukum Musa. Bagi kami orang bukan Yahudi berlaku yang disebut hukum Nuh, misfot binin Noah,
hukum untuk anak-anak Nuh. Lah hukum untuk anak-anak Nuh itu berlaku bagi bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Termasuk cara makannya, termasuk binatang korbannya memang berbeda. Satu contoh misalnya, orang bukan Yahudi itu korbannya unta, korbannya babi. Itu dihormati oleh orang Yahudi. Satu contoh misalnya, orang Arab itu kan mengorbankan unta. Padahal unta di mata Imamat pasal 11 adalah binatang yang tidak tahor, itu tame, binatang yang najis, ya kan? Unta itu tidak boleh dimakan dagingnya, apalagi kencingnya, seperti tradisi orang-orang Arab tertentu, ya kan? Kemudian babi itu dimakan oleh orang-orang bukan Yahudi dan Alkitab tidak pernah menyangkut urusan orang bukan Yahudi korbannya babi. Itu terbukti. Catatan-catatan sejarah pada masa misalnya sebelum zaman Makabe. Itu masing-masing orang Yahudi mengorbankan domba, sapi di Bait Suci Yerusalem. Orang bukan Yahudi mengorbankan babi untuk dewa Zeus, untuk dewa itu. Dan itu ada jaminan kebebasan beragama yang seperti itu. Nah, sekalipun orang-orang Yahudi yang orang-orang bukan Yahudi yang berbeda dalam pemahaman teologis tadi, nanti pada zaman Raja Mesias, ini menurut pemahaman Alkitab, itu nanti dipersatukan oleh Mesias. Makanya pada hukum Nuh itu yang dilarang ya seperti yang dikatakan dalam Alkitab itu, ya disebutkan seluruh manusia yang ada di muka bumi itu menjadi hukum Nuh berlaku. Makanya lambangnya adalah pelangi. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Itu adalah ever min hakai dalam hukum Yahudi. Ya, binatang yang masih ada nyawanya, masih ada hidup di situ. Hai, hidup. Kemudian apa yang lain? Tetapi mengenai darah kami, yaitu darah nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya dari segala setiap manusia, akan menuntut nyawa sesama manusia. Dasar teologisnya apa? Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Jadi makanya dalam Kisah Para Rasul 15 ketika terjadi perselisihan antara jemaat Kristen dari Yahudi dan jemaat Kristen bukan Yahudi, clear. Kembali yang diperlakukan apa? Hukum Nuh ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20. Hendaklah mereka menjauhi binatang yang dipersembahkan korban kepada berhala, itu Abu Tazarah, korban kepada ilah asing. Lalu tidak menjauhi dari percabulan, itu dikenal dengan misalnya Gilui Arayot. Lalu mereka menjauhi dari binatang yang mati dicekik tadi. Itu disebutkan dengan Alkitab jelas sekali di dalam Kisah Rasul pasal 15, 20 dan ayat 29, paralelnya dengan hukum Yahudi tentang binatang yang masih ada dalam nyawanya tadi. Kemudian sefikut damim, pertumpahan darah, itu sesuai dengan Kejadian 9 ayat 6 tadi. Nah, itu aja, itu hukum Nuh yang berlaku. Makanya bagi murid-murid Yesus yang berasal dari kalangan Yahudi berlaku hukum Musa. Bagi murid-murid Yesus yang berasal dari kalangan bukan Yahudi yang pusatnya di Antioquia berlaku hukum Nuh. Itu clear dari awalnya. Dan ini contoh-contoh ya tentang rujukan terawal dari formulasi Misfot Benin Noah. Itu dari abad 2 sebelum Masehi. Jadi dalam tulisan yang dikenal dari abad kedua sebelum Masehi ini yang namanya Sefer Hayufelim, ternyata naskahnya ditemukan di Qumran. Nah, dalam naskah Sefer Hayufelim itu disebutkan tentang hukum Nuh tadi. Pada
pada tahun Yobel yang ke-28, Nuh mulai memerintahkan kepada putra-putranya peraturan dan perintah dan semua putusan yang diketahuinya. Dan Nuh menasihati anak-anaknya untuk menjalankan kebenaran, untuk menutupi dan menjaga tubuh mereka, dan untuk memuji pencipta mereka, juga menghormati ayah dan ibu mereka, mencintai sesama manusia, dan menjaga jiwa mereka dari percabulan, kenajisan, dan semua kejahatan. Karena 3 hal ini dahulu datanglah air bah di atas bumi. Karena barang siapa yang menumpahkan darah manusia dan siapa yang makan darah dari daging apapun, semuanya akan dimusnahkan dari bumi. Ini hukum Nuh yang berlaku bagi orang bukan Yahudi. Jadi tidak pernah ada pemberlakuan hukum Yahudi terhadap orang non-Yahudi. Lalu di mana salahnya Paulus? Paulus tidak pernah membatalkan ini untuk orang Yahudi. Yang dia tegaskan untuk orang bukan Yahudi tidak berlaku hukum Musa. Itu yang terjadi, kan konteksnya harus diketahui. Orang-orang Farisi yang menjadi percaya, itu mereka ingin memaksakan hukum mereka kepada orang non-Yahudi yang menjadi percaya. Karena konteks ini dilihat sejarahnya, coba Anda baca buku-buku sebelum zaman Yesus, ya, misalnya peristiwa dari Alexander Agung sampai di zaman Makabe, itu clear sekali. Jadi misalnya, pertama penemuan sejarah, ya. Contohnya penemuan sejarah yang prasastinya itu ditemukan di Yordania. Dan itu berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Yang menceritakan bahwa Bileam bin Beor, yang dalam Alkitab disebut dalam kitab Bilangan, itu prasastinya ditemukan. Dan korban untuk orang-orang disebut Bileam bin Beor dan murid-muridnya, itu babi, anak babi. Dan dalam prasasti itu Bileam bin Beor itu persis sama dengan tokoh yang disebutkan dalam kitab Bilangan. Seorang yang disewa oleh raja yang anti bangsa Israel untuk mengutuki Israel, tapi kutuknya diubah menjadi berkat. Dan di dalam traktat Sanhedrin yang itu tafsiran orang Yahudi, Bileam itu diakui sebagai nabi umat haolam, nabi-nabi al-umi, nabi-nabi untuk bangsa-bangsa lain. Sekalipun akhirnya Bileam ini jatuh, maka sejak saat itu orang Yahudi hanya mengakui ada 7 nabi non-Yahudi. Dan yang terakhir setelah kejatuhan Bileam bin Beor. Ini tafsiran Yahudi yang saya kutip. Jadi jangan hanya melulu aja kita pakai kacamata kuda. Apa yang kita yakini kemudian kita paksakan kepada orang lain. Jadi sejak abad kedua sebelum Masehi sudah ada deskripsi tentang hukum Nuh yang berlaku bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka dalam sepanjang sejarahnya nanti muncul Yahudi Rabinik, ya, kemudian abad kedua Masehi dilakukan reformasi besar-besaran agama Yahudi setelah hilangnya Baitul Maqdis, hilangnya Beit Hamikdash, mulai di Rabi Akiba, Rabi Meir, sampai nanti puncaknya di zaman Rabi Rasi, Rabi Rambam. Itu kemudian dirumuskan sejak abad ketiga. Misalnya salah satunya contoh itu adalah yang disebut dalam Sanhedrin 56a. Jangan lagi nanti mengatakan ini kan bukan Alkitab. Ya memang bukan Alkitab, saya ngomong sejarah kok. Daripada Anda percaya apa nubuatan nabi modern yang menerima wahyu pada malam Jumat, itu kan lebih baik Anda membaca sejarah. Itu pola pikir ahistoris yang harus diluruskan. Coba sekarang bandingkan bagaimana 7 hukum Nuh menurut catatan rabbinik sendiri. Pertama, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Dinin. Mengapa? Karena untuk penegakan keadilan. Kedua, larangan abodazarah, penyembahan berhala, penyembahan ilah asing. Yang ketiga, birkat Hasem. Itu eufemisme penghalusan dari kata-kata kililat Hasem, menista Tuhan. Kemudian gilui arayot, imoralitas seksual, sefikut damim, pertumpahan darah, wigesel, perampokan, dan ever min hakai, yaitu makan binatang yang ada darahnya. Inilah yang dijadikan rujukan para rasul juga.
melalui konsili apostolik pertama di Yerusalem pada tahun 49 Masehi yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 15 khususnya ayat 20 dan 29. Nah sekarang bagaimana dengan kehidupan orang Yahudi sekarang? Ini lihat, negara Israel modern itu jumlah umat Yahudinya sekitar 74%. Jumlah Islamnya kedua, yaitu sekitar 13 atau 15%. Kristennya itu di bawah 3% di negara Israel. Kalau di negara Palestina, Kristennya lebih banyak daripada orang Kristen yang tinggal di wilayah Israel, sekitar 7-10%. Tidak tahu perkembangan terakhir ya, tapi orang Kristen di Yerusalem itu tidak sampai, orang Kristen di wilayah Israel itu tidak sampai 5%, saya kira mungkin hanya sekitar 3 atau berapa gitu ya. Tapi Islamnya itu 13% lebih, 15%. Orang Yahudinya itu 74% dan orang Druze itu lebih sedikit dari orang Kristen. Tapi cukup banyak juga. Druze itu agama sinkretis yang muncul dilindungi oleh negara Israel karena mereka tidak pernah mengganggu orang lain. Mereka misalnya suka berdoa di makamnya Nabi Su'eb ya, dan itu ya terserahlah mau Su'eb itu siapa, itu kan urusannya orang Druze. Nah, itu dilindungi oleh negara Israel. Dan bagi orang-orang Muslim, orang-orang non-Yahudi termasuk Armenia, termasuk orang Polandia, termasuk orang Arab Muslim, itu juga mereka sepakat dengan hukum Nuh ini. Nah inilah versi dalam bahasa Arabnya tentang hukum Nuh yang sekarang ini juga dikampanyekan oleh kelompok yang namanya kelompok Chabad di negara Israel. Ini salah satu versinya di dalam bahasa Arab. Para rabi kita mengajarkan anak-anak Nuh ditugasi dengan 7 perintah. Penyelenggaraan mahkamah yang adil. Kalau urutannya dalam bahasa Arab itu al-iman bi ilahin wahid. Iman kepada Allah yang esa. Yang kedua itu tahrimullah, menghormati Allah, itu terkait dengan apa yang dikatakan dengan birkat Hasyim tadi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini 7 hukum Nuh yang berlaku bagi orang-orang non Yahudi. Jadi orang Muslim pun kalau bagi orang Yahudi itu tidak berlaku hukum Musa. Karena apa? Karena orang Muslim itu termasuk goyim, Kristen non Yahudi juga goyim. Kalau Kristen Yahudi termasuk Yehudim. Cuman alirannya beda. Ya, ada yang aliran Yahudi Rabbinik, ada aliran Yahudi Karaid, ada aliran mereka-mereka yang datang dari Polandia Mesianik misalnya, ada aliran yang namanya Katulim Ifrim, orang-orang Katolik Ibrani, dan itu melanjutkan apa yang tertulis dalam kitab suci, di mana dulu orang-orang Parisi itu ingin memaksakan hukum itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Karena apa? Karena hegemoni orang Saduki pada abad 2 sebelum Masehi tadi. Makanya orang Parisi itu sangat agresif untuk menjadikan orang-orang bukan Yahudi masuk dalam orang Yahudi, menjadi orang Yahudi agar persembahan mereka masuk kepada orang Parisi. Karena persembahan itu kan didominasi oleh kaum Saduki. Nah, makanya Kristus mengkritik itu. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Parisi, engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan hanya untuk menjadikan orang lain masuk dalam agamamu, tapi setelah dia masuk dalam agamamu, kamu buat dia lebih jahat dari kamu sendiri, orang neraka yang lebih jahat dari kamu sendiri. Dan proselitisme yang dilakukan oleh orang-orang Parisi ini termasuk keluarga Herodes Agung yang akhirnya menjadi Yahudi dan memperluas Baitul Maqdis, Beit Hamikdas, yang kemudian sekarang di atasnya berdiri Masjid Dome of the Rock, Kubatus Sokroh, dan Masjidil Aqsa yang dibangun jauh setelah zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, orang-orang Parisi yang pada zaman gereja purba menjadi Kristen membawa cara-cara proselitisme itu ke tubuh gereja. Lalu gereja Yerusalem yang anggotanya memang terdiri dari 2 kelompok itu
meneruskan kebijakan yang sama. Bagi orang Kristen Yahudi berlaku atas hukum Taurat, yaitu hukum Musa. Bagi orang Kristen bukan Yahudi, yang pangkalan pertamanya itu Antioquia, kemudian Roma, Alexandria, berlaku hukum Nuh. Lah terus Paulus salahnya di mana? Wong Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat untuk orang Yahudi. Paulus tidak pernah mengatakan Taurat berlaku bagi orang bukan Yahudi. Itu memang begitu sejak dulu sampai sekarang. Kalau Anda pergi ke Israel sampai hari ini, hukum itu dibagi dalam 3 klasifikasi. Dan itu alasannya dari kitab Ulangan pasal 6. Yang pertama adalah mispatim. Mispatim itu hukum yang bersifat universal. Bersifat universal misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu universal. Tapi hukum yang kedua itu berlaku yang namanya haidot. Haidot itu hukum yang sifatnya memorial. Contoh hukum memorial itu misalnya, kamu tidak boleh makan daging bersama susu induknya, itu memorial. Karena kamu tidak boleh makan daging bersama susu induknya, itu bersifat idot atau memorial karena kaitannya apa? Mengingatkan kepada orang Yahudi, jangan kamu hidup seperti orang-orang non-Yahudi yang memuja dewa kesuburan dan kemudian simbolnya adalah daging bersama susu induknya. Sampai hari ini tidak boleh orang Yahudi makan itu. Tapi mana ada hukum itu berlaku bagi orang bukan Yahudi? Karena itu kan pelajaran bagi sejarah Israel. Seperti Anda menghormat kepada bambu runcing. Setiap kali 17 Agustusan itu nggak berlaku bagi orang Belanda. Itu berlaku bagi orang Indonesia. Karena dulu melawan Belanda pakai bambu runcing. Memperingati patriotisme orang Indonesia. Tetapi bahwa berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk keadilan, itu mengatasi simbol bambu runcing. Itulah kira-kira seperti itu. Supaya kamu tidak menyerupai bangsa lain, Tuhan memberikan pelajaran pada Israel. Lalu yang kedua, idot juga misalnya. Tidak boleh kita makan daging di pangkal paha. Itu juga memorial. Itu untuk memperingati perjuangan Nabi Yakub yang berjuang melawan malaikat Tuhan dalam bentuk manusia itu yang menguji Yakub, kemudian Yakub memenangkan pergumulan itu, dan memenangkan pergumulan itu berarti dia memenangkan pergumulan dengan Allah, bukan Yakub gelut ke Gusti Allah, bukan seperti itu maknanya. Sebab yang gulat dengan Yakub itu disebut hais, orang itu, dan orang itu bukan Tuhan, gitu. Tapi itu namanya teofani, itu namanya penampakan ilahi. Yakub menang, tapi kakinya dipukul. Maka setiap kali kamu mengingat daging di pangkal paha, ingatlah kegigihan perjuangan kakek moyangmu Yakub. Tapi kalau kakek moyang saya Suro Menggolo, yang tidak ada hubungannya dengan daging di pangkal paha. Gitu loh. Ini hukum yang paling masuk akal bagi saya. Dan yang terakhir itu yang dikenal dengan hukim. Hukim itu Imamat pasal 11. Nah, di mata orang Yahudi sendiri, Islam dan Kristen non-Yahudi itu sama hukumnya. Semua berlaku hukum Nuh. Makanya orang Muslim di Yerusalem, orang Muslim di Israel menandatangani hukum ini karena mereka hidup di lingkungan orang-orang Yahudi. Nah, buktinya apa? Islam tidak mengikuti hukum Musa. Buktinya Islam makan unta. Buktinya Islam makan kelinci. Buktinya Islam boleh makan cumi-cumi, boleh makan belut. Itu semua bagi orang Yahudi itu tame, itu larangan untuk dimakan. Jadi bedanya Kristen dan Islam ya sama sebetulnya, sama-sama goyimnya. Hanya kalau Kristen itu lebih luas, Islam min satu, yaitu min babi itu saja. Yang lain-lain kan boleh juga sama Islam. Jadi tidak sama dengan hukum Musa. Makanya ini lihat itu perkembangan negara Israel modern pun juga seperti ini. Maka kalau bagi kita orang Kristen, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, itu disebut dalam nubuatan Amos pasal 9 ayat 12 bahwa pada zaman Mesias, antara pengikut Kristus yang berasal dari kalangan Yahudi, dan Yahudi itu terdiri dari dua. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1,
orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Dan yang kedua, orang-orang bukan Yahudi yang pusatnya di Antioquia. Kenapa ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Ini zamannya Septuaginta. Makanya mereka bahasanya bahasa Yunani. Karena Yerusalem ke wilayah barat itu lingua francanya bahasa Yunani, maka Septuaginta lebih banyak dipakai. Dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, tapi untuk wilayah timur ke selatan bahasanya Aram, makanya ada Pesita, ada Old Syriac, dan itu semuanya dilestarikan dalam gereja. Karena gereja memang lahir di masyarakat yang sangat majemuk. Nah, pada zaman sebelum Musa itu zaman setelah air bah berlaku ya hukum Nuh tadi yang dirumuskan kemudian oleh para rabi menjadi bilangan 7 tadi, Sefa, Misfot, Benin, Noah. Lalu simbolnya perjanjian itu adalah apa? Simbolnya adalah pelangi, kutaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian ya, untuk perjanjian wihayitah leot berit beni uben haaret antara Tuhan dan seluruh umat manusia. Nah, kemudian itulah yang berlaku namanya Sefa Misfot Benin Noah. Setelah zaman Musa itu didampingkan dengan Torah Muse yang dijabarkan dalam 613 Misfot. Itulah yang berlaku bagi Yahudi. Di zaman Mesias itu kemudian dikumpulkan jadi satu. Itulah sebabnya Petrus disebut rasul bagi orang yang bersunat. Paulus disebut orang yang rasul bagi orang tidak bersunat. Kemudian ketika Petrus datang kepada jemaat di Antioquia kira-kira tahun 40-an, kemudian memilih 2 pemimpin. Ini dicatat oleh tulisan-tulisan sejarah yang dari abad awal. Bukan zamannya Luther, Zwingli, Wesley, bukan itu. Itu dari abad awal sekali. Kalau Anda tidak percaya ini, jangan percaya perjanjian baru ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena namanya juga tidak ada. Jadi kalau satu kita terima ya, fakta yang sama juga berlaku bagi yang lain gitu loh. Kemudian dipimpin 2 kelompok ini, kelompok Yahudi dipimpin oleh orang yang bernama Ignatius dari Antioquia yang dokumennya ditemukan dalam 7 dokumen tadi. Kemudian bagi yang kalangan non Yahudi yang 80% dipimpin oleh Evodius. Ignatius yang 20% karena Yahudi. Lalu setelah Evodius mengundurkan diri karena tua, maka diputuskan oleh sidang bahwa hanya kepemimpinan diserahkan kepada Ignatius dari Antioquia, disetujui oleh Evodius, dan sejak saat itu maka kita mengenal istilah aku percaya akan satu gereja yang kudus, yang katolik dan apostolik. Satu gereja yang kudus, kanisah wahidah muqaddasah jami'ah wa rasuliyah. Satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Ini muncul dari zamannya gereja kuno yang ada di Antioquia sampai sekarang masuk di pengakuan iman, entah itu Katolik atau bukan Katolik, Ortodok atau bukan Ortodok, kita semua percaya satu gereja yang kudus dan am, tapi kadang-kadang kita lupa sejarahnya. Kemudian ini gambar ini akan berbicara. Ini McD di Israel. Perhatikan yang biru itu tertulis kosher. Artinya ini berlaku bagi orang Yahudi. Di sini tidak ada orang masak burger bersama susu. Karena apa? Dilarang makan daging bersama susu induknya. Tapi McD yang berwarna merah ini tertulis low kosher. Ya, maka orang Polandia Kristen yang makan babi, yang makan binatang bersama susu induknya boleh. Orang Arab juga boleh di situ karena Arab termasuk goyim, sama-sama Kristen bukan Yahudi tadi. Nah inilah sejarahnya.
Maka orang bertanya, Paulus telah membebaskan sunat. Di mana Paulus membebaskan sunat? Tidak ada teks seperti itu. Lah Galatia, Pak. Galatia kan berlaku bagi orang bukan Yahudi. Karena Titus itu, kasusnya kan Titus. Titus kan bukan Yahudi. Makanya kalau menyunatkan dirimu, ya Kristus tidak berguna bagi kamu. Karena apa? Ya, karena hakikatnya itu kan sudah datang. Maka Titus yang sejak semula memang orang Yahudi tidak disunat, ya melarang sunat Paulus. Karena apa? Kalau itu dijadikan diizinkan, maka menjadikan presiden bahwa ada pemaksaan hukum bukan Yahudi, hukum Yahudi, hukum Musa bagi orang bukan Yahudi. Tetapi dalam kasus lain, misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 16, Paulus menyunatkan Timotius. Paulus mau si Timotius disunatkan karena salah seorang dari orang tuanya itu Yahudi. Jadi artinya apa? Apalagi orang Yahudi kan ikut hukum ibunya kan. Makanya Timotius disunatkan karena Yahudi, sementara Titus bukan Yahudi. Jadi Paulus justru meneruskan kebijakan dari zaman sebelum Yesus, seperti Sefer Hayuvelim dokumennya, kemudian juga hukum Nuh seperti yang ditulis oleh Talmud sampai hari ini. Jadi tidak ada perubahan. Jadi itu ya. Terus kemudian yang terakhir itu Paulus dikaitkan dengan dialah yang membuat Trinitas. Itu orang yang tidak ngerti sejarah. Kalau bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, itu sesungguhnya justru yang lebih jelas itu Rasul Yohanes, gitu? Bukan Paulus. Paulus malah tidak ngomong apa-apa tentang itu. Jadi Paulus jadi terdakwa itu arahnya kemana-mana. Tetapi kalau saya mengatakan begini, tentu saya tidak mau mengintervensi agama lain. Tetapi Anda juga jangan mengintervensi iman saya. Karena marilah kita saling menghormati, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Jangan masuk dalam bidang yang kita tidak tahu. Ya kan? Semoga apa yang saya sampaikan ini akan memantapkan hidup kita bermasyarakat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai ruman muka kita, dan jangan ada imperialisme doktriner untuk menilai orang lain dari ukuran norma kita. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Terima kasih, Bah. Kita langsung ke pertanyaan, boleh? Boleh, silakan ya. Untuk 3 pertanyaan saja ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Ari Wibowo. Pak, kenapa surat Barnabas tidak masuk kitab suci kalau dia adalah satu di antara 70 murid? Iya, terima kasih. Jadi di gereja kuno ya, itu ada 2 dokumen. Yang pertama, dokumen yang paling kuno itu surat Barnabas. Dan yang kedua itu adalah The Act of Barnabas, jadi kisah Rasul Barnabas. Kisah Rasul Barnabas itu menceritakan tentang kemartiran Rasul Barnabas di kota Siprus. Dan dikisahkan dalam kisah Barnabas itu, Rasul Barnabas itu, ini saya kemukakan gambarnya ya, di tulisan yang disebut kisah Rasul Barnabas. Jenazah Barnabas diketemukan di Pulau Siprus dengan Injil Matius yang berada di atas dadanya. Ini teks aslinya Barnabas begitu. Makanya Barnabas itu sangat dihormati di gereja kuno, ya. Termasuk ini tadi yang saya kemukakan itu ada perangkunya Rasul Barnabas di Siprus, karena Siprus itu pernah dikunjungi, bahkan reliknya Rasul Barnabas ditemukan di sana. Tapi lihat teks ini berasal dari kira-kira abad keempat. Jenazah
Barnabas diketemukan di Pulau Siprus dengan Injil Matius yang berada di atas dadanya. Jelas ini Injil Matius. Tetapi dalam terjemahan Abu Bakar Basmelah tentang Mukodimah Injil Barnabas, ya, itu dipalsukan di situ teksnya. Saya kalau ngomong dipalsukan karena saya punya teksnya bahasa Yunani, ada teksnya di dalam bahasa Arab, terjemahannya dalam bahasa Arab maksudnya, dan terjemahan bahasa Inggris. Anda bisa langsung googling itu ketemu The Acts of Barnabas. Lihat paling belakang. Itu jenazah Barnabas ditemukan di Pulau Siprus dengan Injil Matius berada di atas dadanya. Tetapi dalam terjemahan Injil Barnabas, buku palsu dari abad 16 itu ditulis Barnabas meninggal di Pulau Siprus dengan kitab Injil karyanya di atas dadanya. Kenapa tidak jujur? Karena kata Matius hilang itu untuk menggiring opini kepada pembacanya bahwa Barnabas menulis Injil. Nah, itu tentang kisah Rasul Barnabas. Tapi tentang Epistle of Barnabas itu sangat dihormati oleh gereja kuno. Bahkan di dalam Kodeks Sinaiticus itu dijilid bersama dengan Perjanjian Baru. Tapi memang itu bukan Injil. Jadi surat Barnabas itu kemungkinan juga tidak ditulis langsung oleh Rasul Barnabas, tapi ditulis oleh komunitas Barnabas di Alexandria. Isinya baik kisah Barnabas maupun Epistle of Barnabas tidak ada kaitannya sama sekali dengan dokumen palsu yang namanya Injil Barnabas dari abad 16. Tidak ada hubungannya sama sekali. Karena di dalam kisah Barnabas jelas yang dikatakan kemartiran Barnabas, perjalanan misinya, kemudian di dalam surat Barnabas itu adalah petunjuk-petunjuk teologis dan moral agar orang Kristen bukan Yahudi, tidak terreklamirkan oleh raginya orang-orang Parisi yang menjadi Kristen. Karena apa? Memaksakan hukum Musa yang memang tidak pernah berlaku bagi orang Yahudi, dipaksakan, yang tidak berlaku bagi non-Yahudi, dipaksakan kepada mereka. Nah, karena Epistle Barnabas itu diakui sebagai bagian dari Apostolic Fathers yang ditulis oleh murid-muridnya para rasul. Jadi sejajar dengan tulisannya Ignatius, Quadratus, tulisannya Clement dari Roma, tulisannya Polikarpus, tulisannya Barnabas itu satu paket karena itu kan definisinya ditulis salah satunya tidak oleh rasul tapi oleh muridnya para rasul. Karena Barnabas itu disejajarkan dengan tulisan-tulisannya murid para rasul, maka Barnabas itu ditulis oleh komunitas Rasul Barnabas di Alexandria. Salah satu isinya apa? Penegasan bahwa Yesus itu putra Allah yang datang ke dunia. Kedua, penegasan agar orang Kristen merayakan hari ke-8. Hari ke-8 itu adalah hari pertama dari minggu itu. Yaitu apa? Karena orang Kristen menekankan kebangkitan Kristus sebagai penggenap hukum Taurat. Dan jangan kembali kepada kebiasaan orang-orang Parisi yang menjadi Kristen tadi. Itu isinya kira-kira seperti itu. Ya. Ya, selanjutnya ya, Bah. Pertanyaan kedua dari Pak Jen Ginting. Assalamualaikum, Abah. Izin bertanya mengenai bidat Ebionit. Apakah ada kaitannya dengan Warokah bin Naufal? Mengapa Paulus menjadi kambing hitam, sedangkan Injil sendiri bukan ditulis Paulus? Terima kasih, Bah. Ya, itu salah satu kajian-kajian yang dilakukan baik oleh sarjana Islam maupun sarjana Kristen sendiri, karena ada kemiripan-kemiripan antara kisahnya Warokah bin Naufal menurut sumber Islam dengan Ebionit. Ya, tetapi kisah Warokah bin Naufal yang dijadikan rujukan itu ada tulisan Ibnu Hisham. Dan itu juga cukup jauh dari zaman Nabi Muhammad. Karena Ibnu Hisham itu menulis di abad ke-8 Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad meninggal tahun 632. Tetapi karena itu sumber tertua tentang sirah Nabi, maka itu di kalangan Islam itu
memiliki otoritas selain misalnya tulisannya Ibnu Sa'ad yaitu Tabaqat Al-Kubra. Nah, tapi yang mau ditekankan di sini karena pertama, Waraqah itu digambarkan dalam karya Ibnu Hisham itu telah menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Nah, kalau dilihat tidak ada bukti teksnya Waraqah pernah menerjemahkan Injil dalam bahasa Arab. Itu tidak pernah ada teksnya. Jejak-jejaknya pun nggak ditemukan. Kalau sama-sama tidak ada teksnya ya, misalnya Injil pernah diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh 3 suku Arab yang ada di wilayah utara termasuk Bani Tayyik, Bani Akula, atas biaya dari Emir Al-Jazirah saat itu setelah pemerintahan Islam, namanya adalah Abu Waqqas Al-As'ari. Nah, di dalam buku itu terkenal dengan di dalam terjemahan Injil itu memang tidak ditemukan naskahnya, tetapi jejak-jejaknya ditemukan dalam tulisan James Edessa. Nah, soal Waraqah itu tidak ada jejaknya sama sekali. Maka kemudian ada ahli yang menduga bahwa ungkapan Injil diterjemahkan dari bahasa Ibrani itu bukan bahasa Ibrani. Karena Injil tidak ada yang bahasa Ibrani. Injil itu bahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Bahasa yang dipakai Kristus. Misalnya ada Pesito, ada Old Syriac, tapi tidak ada bahasa Ibrani. Kalaupun ada Injil dalam bahasa Ibrani, itu paling tua dari abad 14, yaitu Dutilet. Itu pun hanya Injil Matius. Itu abad 14, jadi jauh setelah zaman Islam kan. Nah, kemudian karena itu ada ahli yang mengatakan yang disebut Injil dari bahasa Ibrani itu The Gospel of Hebrew. Dan The Gospel of Hebrew itu salah satu rujukan kaum Ebionit. Jadi bukan The Gospel in Hebrew dalam bahasa Hebrew, tapi The Gospel of Hebrew. Injil dari orang-orang Ibrani. Tapi isinya The Gospel of Hebrew itu apa? Itu Injil Matius yang sudah dipotong-potong dan sangat singkat juga, dipotong-potong sesuai dengan keinginan kaum Ebionit. Kedua, dalam narasi-narasi sejarah Islam termasuk yang ditulis oleh Waraqah bin Naufal, ketika menyebut Injil tertulis selalu disebut dalam kata tunggal, yaitu Injil. Nah, padahal di dalam Alkitab itu dibedakan. Kalau euangelion itu merujuk pada peristiwa, itu bentuknya tunggal. Ya. Misalnya inilah Injil Yesus Kristus Putra Allah dalam Matius pasal 1 ayat 1 itu diterjemahkan diterjemahkan dalam bahasa Arab itu Bidayatu Injil Yesu Al-Masih Ibnullah. Jadi permulaan Injil dari Yesus Kristus Putra Allah. Jadi sebutan ketafa di Injiliun dalam bahasa Aramaik itu merujuk kepada kitab tunggal. Tapi ya itu kalau dia menunjuk Injil Matius saja atau Injil Markus saja. Tapi kalau keseluruhannya ungkapan yang lazim itu dalam bahasa Arab bukan Injil tapi Al-Anajil. Dan itu misalnya Al-Anajilul Arba'ah, ke Injil yang 4 ya misalnya, karena memang merujuk teks yang teksnya itu memang 4. Dan sejak zamannya Irenaeus memang hanya ada 4 Injil, itu terbukti dari karyanya Adversus Hairesis, di mana dia mengatakan seperti ada 4 arah mata angin, maka hanya ada 4 Injil yang ada di muka bumi. Nah, zamannya Irenaeus tidak ada yang namanya Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, ya. Baru Injil Yudas itu ditengarai, disebut-sebut oleh Irenaeus, tetapi sebelum zaman itu tidak pernah ada. Bukti bahwa di gereja tidak pernah mengenal selain 4 Injil sebelum zamannya Irenaeus. Karena Irenaeus menekankan pentingnya 4 Injil. Itu Markion. Markion itu seorang ahli bidat yang kira-kira tahun 150-an, dia itu mengubrak-abrik perjanjian baru. Karena apa? Dia tidak percaya Yesus benar-benar datang sebagai manusia, maka Injil Matius dibuang, Injil Markus dibuang, Injil Yohanes yang menekankan firman telah menjadi manusia
dibuang. Hanya satu yang dipertahankan, yaitu Injil Lukas dari keempat Injil itu. Itu pun sudah dipotong 3 pasal pertama dibuang, pasal 4 sampai pasal 24 diterima. Kenapa dibuang? Karena di situ ada silsilahnya Yesus. Karena di situ ada kelahiran Yesus dari Bunda Perawan Maria. Sehingga itu dianggap bertentangan dengan ajaran kaum Gnostik. Gara-gara itulah Markion itu, maka gereja mempertanggungjawabkan imannya. Maka muncullah yang namanya kanon muratori. Nah pertanyaannya, kalau memang pada waktu itu sudah ada Injil apokrif seperti Injil Yudas, seperti Injil Maria Magdalena, seperti Injil Petrus, seperti Injil Filipus yang sekarang dihebohkan itu. Kenapa Markion tidak pakai langsung Injil Filipus yang mendukung pandangannya? Kenapa Marcion tidak memakai Injil Maria Magdalena yang sama-sama gnostiknya? Kenapa dia harus menyeleksi perjanjian baru? Karena itu fakta bahwa sampai pada zamannya Markion antara tahun 150-170-an itu memang tidak ada buku lain di muka bumi yang disebut Injil kecuali Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Arkeologi sekarang membenarkan itu ketika tidak ada naskah-naskah apokrifa yang lebih tua daripada akhir abad kedua, abad ketiga. Tidak ada. Karena itu keakuratan perjanjian baru tidak hanya merupakan klaim teologis, tetapi juga fakta historis. Itu saya kira. Pertanyaan berikutnya dari Bung Roli. Salam Mbah, mohon penjelasannya. Siapakah pendiri gereja Roma? Rasul Petrus atau Rasul Paulus? Kalau Rasul Petrus yang mendirikan gereja Roma, sumber sejarah apa yang menjelaskan hal tersebut? Sebaliknya jika Rasul Paulus. Terima kasih. Termasuk sumber sejarah yang tadi saya sebutkan, Clement dari Roma. Itu karena muridnya Petrus dan Paulus sendiri, pendirinya gereja ya 2 orang itu. Cuma memang Rasul Paulus itu tidak menjadi pemimpin gereja. Dia menjadi evangelis, ya. Dia tidak mendirikan gereja, tidak artinya tidak menjadi seorang pemimpin gereja seperti Petrus. Petrus itu memang menjadi pemimpin gereja pertama di Roma. Tidak usah disangkal sekalipun kita bukan Katolik karena faktanya seperti itu, ya. Jadi Petrus itu setelah dia meninggalkan Antioquia dengan menunjuk dua orang pemimpin, yang pertama Evodius, yang kedua Ignatius. Kemudian dia pergi ke Roma dan mati di sana tahun 64 Masehi. Sumbernya tidak hanya satu. Ya, kita bisa membaca tulisan misalnya itu tadi yang saya sebut tadi, Clement dari Roma. Seperti itu, dan kemudian juga ada catatan-catatannya lengkap yang di gereja Roma disebut Liber Pontificalis. Ya, itu saya kira. Ya. Pertanyaan masih ada 2 nih, Pak. Pertanyaan dari Pak Alexandro Pabayo. Assalamualaikum, Mbah. Mau tanya tentang polemik keberadaan Nazaret karena dianggap ahistori. Tanggapan Abah bagaimana? Anda kalau pergi ke Nazaret sekarang, itu ada namanya Nazareth Fields. Itu adalah rekonstruksi dari kota Nazaret. Yang disebut ahistori yang mana? Itu jelas itu temuan-temuan rumah di abad pertama, kemudian keberadaan rumahnya Yusuf itu ada di sana semua. Jadi itu tidak betul ya. Nazaret itu historis, gitu. Itu saya kira. Ya. Terakhir, Bah, dari Pak Irawan. Mengapa teologi Antioquia yang apostolik mengenai Roh Kudus diterima orang percaya sebagai energi, sedangkan gereja apostolik lain memahaminya sebagai pribadi? Iya, itu sebetulnya kan kesimpulan siapa itu? Jadi teologi Antioquia yang dimaksudkan itu apa? School of Antioch misalnya. Gitu. Jadi sekarang ini kita belajar sejarah gereja itu kan parsial. Jadi begitu mudah orang mengatakan ini pandangan School of Alexandria,
Ini School of Antioch itu sebetulnya perwakilannya di mana? Roh Kudus sebagai pribadi itu jelas, itu semua bapak-bapak gereja yang mendatangi konsili itu semua sepakat. Hanya yang menjadi masalah itu kita mengartikan pribadi itu apa, itu saja. Kalau energi itu kan energia, itu kan muncul dari persona. Energia itu adalah kekuatan-kekuatan yang memancar dari persona. Nah, persona itu adalah pusat kesadaran. Tetapi tidak sama dengan persona atau person atau oknum pada masa sekarang. Tidak sama. Karena kalau kita merujuk pada tulisan-tulisan Bapak Gereja misalnya Kyrillos dari Alexandria, ataupun penulis-penulis yang lain yang hidup pada masa konsili itu, mengartikan bahkan sebelum konsili misalnya Tertullian, kemudian Theophilus dari Antioquia, itu makna persona itu bukan dalam makna pusat kesadaran yang terlepas dari pusat kesadaran lain secara terpisah, bukan itu. Jadi bukan makna psychological personality, tetapi dalam makna metaphysical personality, karena setelah ditegaskan una substantia tres persona, satu substansi dalam 3 hipostasis atau 3 persona, itu ditegaskan hubungannya. Diskresi non separatif, distingsi non divisi. Jadi artinya dibedakan tapi tidak dipisahkan. Memiliki kekasan secara tak terbagi, itulah makna persona. Nah, itu yang harus digali, bukan kemudian hanya secara parsial mengutip pendapat ini bukan itu dipertentangkan, tidak. Memang setelah kita menyebut ada hipostasis, ada persona, itu kemudian ada energia ilahi, dan energia ilahi itu muncul dari persona gitu. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Bah, semua sudah terjawab, dan untuk teman-teman yang hadir di live streaming channel YouTube Bambang Nursena, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Jadi kita akhiri sampai di